Halo semuanya, apa kabar nih? Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan tema bagaimana sistem operasi mengatur komputer yang beranggotakan saya sendiri Eko Wahyu Hernanto dan ada dua rekan saya, Kresna Tegar Wahyu Purnomo dan Rivaldo Juliantiko. Jadi bagaimana sistem operasi mengatur komputer? Yang pertama, sistem operasi ini adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh aktivitas komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat berfungsi dengan baik. OS berperan sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Yang kedua, fungsi utama sistem operasi mengatur perangkat keras, hardware, manajemen. OS mengendalikan dan mengoordinasi penggunaan CPU, memori penyimpanan, dan perangkat input-output agar bekerja secara efisien. Mengatur program dan proses. OS memastikan setiap program yang dijalankan mendapatkan giliran dan sumber daya sesuai kebutuhan tanpa saling mengganggu. Manajemen memori, manajemen file, manajemen perangkat, dan antarmuka pengguna. Yang ketiga, cara sistem operasi mengatur komputer. Saat komputer dinyalakan, OS akan dimuat dari penyimpanan ke memori utama. OS kemudian mengatur proses booting, yaitu menyiapkan seluruh sistem agar bisa digunakan. Ketika pengguna membuka aplikasi, OS menjadwalkan proses agar CPU dapat menjalankan bergantian secara dapat. OS mengatur komunikasi antar perangkat seperti menyimpan file ke hard disk atau menampilkan gambar di layar. Yang keempat, jenis-jenis sistem operasi terdiri dari Windows, Mac OS, Linux, dan Android maupun iOS. Kesimpulannya, sistem operasi adalah otak dari komputer yang memastikan semua komponen bekerja secara teratur dan efisien. Tanpa OS, pengguna tidak dapat menjalankan aplikasi atau berinteraksi dengan perangkat keras. Komputer saat ini memiliki banyak fungsi yang berbeda-beda. Bermain, menonton, perhitungan, komunikasi, dan kolaborasi. Komputer sekarang adalah kombinasi hardware dan software yang berbeda. Tetapi ada satu aplikasi yang menghubungkan semuanya, yaitu sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Mari kita kembali ke sejarah penemuan komputer digital. Mereka bisa mengerjakan 5.000 perhitungan per detik. Keren untuk zamannya, tapi sekarang superkomputer bisa menghitung 34 triliun per detik. Program ditulis di kartu punch, yaitu potongan karton yang memiliki lubang-lubang. Kartu-kartu tersebut dimasukkan satu persatu ke dalam CPU, yang memungkinkan pemrosesan batch komputer yang paling awal. Satu orang memastikan kartu dimasukkan dengan benar. Mereka memperbaiki kemacetan dan menjadwalkan program selanjutnya. Komputer yang lebih cepat memproses tugas kartu lebih cepat dari memasukkan kartu. Ada kebutuhan. Berbagai sumber daya komputer, termasuk komponen di dalamnya seperti RAM dan perangkat yang terhubung seperti printer, mereka semua berbeda. Seorang programmer harus membuat program yang berbeda-beda sesuai dengan mesin yang digunakan. Kartu ini? Atau kartu yang lain? Oh tidak, ini jadi rumit ya. Solusinya adalah menulis perangkat lunak cemerlang yang disebut sistem operasi atau OS.
OS akan menangani tugas-tugas yang umum bagi banyak program. Saat ini, sistem operasi mengatur perangkat keras komputer. Mereka mengelola sumber daya dan memberikan antarmuka untuk pengguna. Nyalakan komputer itu, dan kita akan lihat hasilnya. Sistem operasi adalah salah satu program pertama yang berjalan saat komputer dinyalakan. Sebagian besar program dimulai dengan cara yang sama. Komputer mengeluarkan baris kode sebagai perintah untuk menyiapkan semua elemen penting seperti layar dan jaringan. Sistem operasi menyimpan kumpulan semua perintah umum dan membaginya, seperti memasukkan mereka ke perpustakaan, di mana program lain yang biasa dapat meminjam kode. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.